Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Habibila dengan NIM 1420034 Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas 4 BHS UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Hukum Asuransi Syariah dengan dosen pengampu Bapak Ilham Abdi Prawira SHMH. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah asuransi syariah di Indonesia dan juga perkembangannya. Nah, sebelum kita membahas sejarah asuransi syariah, kita harus tahu dulu apa itu asuransi syariah. Nah, asuransi syariah adalah sebuah usaha untuk saling melindungi dan saling tolong-menolong di antara para pemegang polis atau peserta yang dilakukan melalui pengumpulan dan pengelolaan dana tabaru yang diberikan pada pengambilan untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad perikatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Asuransi syariah menggunakan prinsip sharing of risk, di mana risiko dari satu orang atau pihak dibebankan kepada seluruh orang atau pihak yang menjadi pemegang polis. Sedangkan asuransi konvensional menggunakan sistem transfer of risk di mana risiko dari pemegang polis dialihkan kepada perusahaan asuransi. Dapat dikatakan bahwa peran perusahaan asuransi syariah adalah melakukan pengelolaan operasional dan investasi dari sejumlah dana yang diterima dari pemegang polis. Berbeda dengan perusahaan asuransi konvensional yang bertindak sebagai penanggung resiko. Akad yang digunakan dalam asuransi syariah menggunakan prinsip tolong-menolong antara sesama pemegang polis dan perwakilan atau kerjasama pemegang polis dengan perusahaan asuransi syariah. Sedangkan akad yang digunakan oleh asuransi konvensional berdasarkan prinsip pertukaran jual beli. Nah, sejarah asuransi syariah pertama di dunia dibentuk pada tahun 1979. Muhammad Ajib mengatakan dalam bukunya, sebuah perusahaan asuransi di Sudan yang bernama Sudan Islamic Assurance memperkenalkan pertama kali konsep asuransi syariah. Masih di tahun yang sama, sebuah perusahaan asuransi jiwa di Uni Emirat Arab turut memperkenalkan konsep asuransi syariah di wilayah Arab. 2 tahun kemudian, konsep asuransi syariah semakin meluas hingga ke Eropa. Swiss menjadi negara pertama di Eropa yang mendirikan asuransi syariah bernama Dar al-Mal al-Islami pada tahun 1981 dan meluas ke Jenewa. Selanjutnya berdiri asuransi syariah lain di Eropa yang bernama Islamic Tafakul Company atau ITC yang berdiri di Luxembourg, Tafakul Islami Bahamas di Bahamas, dan Al-Tafakul Al-Islami di Bahrain pada tahun 1983. Sementara itu, 2 tahun berselang, asuransi syariah dikenalkan pertama kali di Asia, tepatnya Malaysia pada 1985. Negara lain seperti Brunei, Singapura, dan Indonesia ikut mendirikan perusahaan asuransi syariah. Sejarah asuransi syariah di Indonesia. Asuransi syariah resmi dikenalkan di Indonesia pada paruh keempat tahun 1994. PT Asuransi Tafakul Keluarga berdiri pada tanggal 25 Agustus 1994 melalui SK Menkeu dan menjadi Asuransi Tafakul Indonesia. Asuransi Tafakul Indonesia berdiri setelah proses panjang, setelah studi benefit dengan Tafakul Malaysia dan mengadakan seminar nasional. Tim pembentuk Asuransi Tafakul Indonesia atau TPATI yang berasal dari Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia, Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, pejabat dari Departemen Keuangan dan pengusaha Muslim Indonesia mendirikan 2 perusahaan asuransi pada 24 Februari tahun 1994. Keduanya yakni PT Asuransi Tafakul Keluarga untuk asuransi jiwa dan PT
dan PT Asuransi Tafakul Umum untuk asuransi umum. Hingga saat ini industri asuransi syariah semakin berkembang di Indonesia. Berdasarkan data Dewan Syariah Indonesia (DSN) MUI per tahun 2019, jumlah asuransi syariah telah mencapai 43 asuransi syariah, 3 reasuransi syariah, dan 6 broker asuransi dan reasuransi syariah. Nah, bagaimana dengan perkembangan asuransi syariah di Indonesia saat ini? Fatwa MUI nomor 21, asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang, pihak, atau biasa disebut juga dengan pemegang polis melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarui yang memberikan pola pengambilan untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Sistem asuransi syariah di Indonesia yaitu 1. Iuran nasabah untuk nasabah. Bagi para nasabah asuransi jiwa membayarkan iuran atau premi bulanan meski disetorkan kepada perusahaan, tapi perusahaan tersebut hanya mengelola dana tersebut dan tetap jadi milik nasabah. Namun perusahaan tetap mendapatkan komisi sebagai bayar jasa pengelolaan dana asuransi nasabah. 2. Menggunakan akad. Dikutip dari OJK, asuransi syariah di Indonesia menggunakan 4 jenis akad antara lain akad tabaru, akad tijarah, akad wakalah, dan akad mudharabah musyarakah. Adanya pembagian surplus underwriting. Surplus underwriting adalah selisih lebih dari pengelolaan resiko underwriting dana tabarruh yang telah dikurangi oleh pembayaran santunan, reasuransi, dan cadangan teknis yang dikalkulasi dalam satu periode tertentu. Jauh dari hal yang dilarang Islam, asuransi syariah pasti berjalan sesuai dengan ajaran Islam dan jauh dari hal-hal yang dilarang Islam, seperti unsur utang gharar, riba, dan riswah. Nah, demikianlah penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.